Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi. Dan selamat datang kembali di segmen Red Talk, segmen yang udah lama enggak di up. Karena segmen Red Talk ini terakhir gue up itu tuh pas Euro baru aja selesai. Jadi gue bikin Red Talk Euro 2020. Jadi kalian harusnya udah ada gambaran udah seberapa lama konten Red Talk ini tuh enggak di up gitu. Tapi emang bisa dibilang beberapa waktu belakangan ini gue jadi jarang up video di YouTube. Tapi kalau di Instagram, di Twitter gue masih aktif konten lah. Di YouTube aja udah agak jarang. Makanya di sini gue mau bikin Red Talk lagi. Dan seperti yang kalian lihat di judul juga, di video Red Talk kali ini kita bakal ngobrolin santai mengenai MPL Season 8. Dan sedikit hal atau 1-2 hal yang mau gue tegaskan terlebih dahulu. Ini gue record video kali ini itu tanggal 14 Agustus, tentunya tahun 2021, oke? 14 Agustus tepatnya hari Sabtu, jamnya itu tuh sekarang pas gue ngomong itu tuh ada jam 13.20, setengah 2, oke? Setengah 2. Jadi jikalau kalian nemuin video ini nanti udah 2-3 minggu ke depan, terus tiba-tiba ada pernyataan atau statement gue yang kurang valid atau ternyata salah, ya kalian jangan nyalahin gue. Orang ini gue recordnya tanggal 14 Agustus. Jadi semua statement, semua pernyataan yang gue katakan sekarang berdasarkan fakta yang ada pada tanggal 14 ini gitu. Jadi gue nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, kayak keadaan tim. Mungkin nanti akan ada tim yang tiba-tiba naik, padahal gue ngomongnya tim itu bakal terpuruk. Ya sorry aja, kan faktanya tanggal 14 seperti itu. Jadi tolong kedewasaannya, karena seperti yang kita tahu MPL itu tuh pokoknya Mobile Legends community itu tuh para fansnya kalian tahu lah kan, oknum-oknumnya tuh banyak banget yang sesat, banyak banget yang karbitan, banyak banget yang rusuh gitu. Jadi memang ini konten yang lumayan sensitif gitu. Dan sedikit hal lagi yang mau gue tegaskan, sabar, nanti kita bakal langsung bahas. Gue itu fans dari tim RRQ Hoshi, oke? Nah, di sini biar nggak ada kesalahpahaman atau nggak ada kecurigaan atau tuduh-tuduhan tanpa alasan, gue langsung ngomong aja gue fans tim RRQ Hoshi, PPK, oke? Tim RRQ Hoshi. Dan by the way ya, nama Review Hoshi itu bukan diambil dari tim RRQ Hoshi. Kebetulan aja gue fans tim RRQ Hoshi gitu. Tapi Review Hoshi itu tuh nggak ada hubungannya sekali sama RRQ Hoshi, sumpah. Jadi seperti yang kalian tahu, gue kan awalnya nama channel ini tuh itu review doang. Tapi gue mikir kan kalau namanya re.2view itu namanya terlalu generic dan mainstream, agak susah kalau dicari. Makanya gue mau nambahin 1-2 kata lah gitu. Karena gue putusin oke, Hoshi aja. Hoshi ini bukan dari RRQ Hoshi, tapi Hoshi itu artinya bintang dari bahasa Jepang. Nah jadilah Review Hoshi. Kebetulan setelah gue pikir-pikir, iya juga ya, RRQ Hoshi juga. Kebetulan aja gue memang fans tim RRQ, tapi nggak ada hubungannya sama sekali sama nama channel ini, oke? Nah sekarang kan gue udah ngomong nih, gue fans dari tim RRQ Hoshi. Nah tapi di video kali ini seluruh statement dan pernyataan gue semuanya itu tuh objektif, netral, dan nggak membela tim manapun. Karena apa ya? Karena untuk profesionalitas aja. Di sini gue mau ngomong apa adanya tanpa ingin terlalu memberatkan beberapa tim gitu. Jadi walaupun gue fans RRQ Hoshi, tapi di sini gue bakal ngomong seapa adanya aja, oke? Dan MPL Season 8 ini kan dimulai atau di start tanggal 13 Agustus 2021. Dan gua recordnya itu tuh tanggal 14, 1 hari setelah. Jadi ada beberapa match yang udah berlangsung. Dan ya mungkin itu bakal mempengaruhi penilaian gua. Dan di video ini biar jelas, di setiap tim itu paling gua bakal nyebutin line up-nya, roster-roster dari tiap timnya. Sedikit memberikan pendapat tentang tim ini bakal kayak gimana, dan mungkin terakhir persentase keberhasilan atau mungkin persentase juara dari tim ini di MPL Season 8. Tapi gue itu kan cuma netizen ya, jadi nggak ada statement gue yang 100% valid. Kalau misalkan 100% valid itu mah namanya dewa anjir. Yang nggak ada yang pasti lah. Semua yang gue katakan sekarang ini ya bisa salah. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya manusiawi. Jadi tanpa banyak bacot dan kecot, kita langsung gas aja. Jadi ini source-nya dari MPL ID Official. Dan dari MPL ID Official, announcement tim-timnya itu, announcement rosternya itu tuh berurutan dari RRQ Hoshi. Jadi kebetulan RRQ Hoshi itu tuh announcement paling pertama, oke? Jadi ini dari MPL ID Officialnya sendiri ya. Jadi RRQ Hoshi terlebih dahulu. RRQ Hoshi sendiri itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 player. Ada 8 player yang tentunya itu jumlah yang cukup banyak tapi tetap normal. Jadi ada jungler, role jungler itu tuh ada Albert, dan role XP laner ada R7, terus mid laner ada
Clay sama Finn. Finn itu tuh bisa dibilang fleksibel ya. El Capitano kita, Fei Yang ini tuh bisa dibilang mid laner tapi bisa juga jadi roamer tank gitu. Jadi support lah, bener-bener murni support. Jadi fleksibel banget lah. Setelah itu god laner kita ada Bang Xin yang akhirnya comeback setelah season 7 kemarin full rehat karena ngurusin masalah anaknya segala macam. Ada Skylar juga yang kembali bermain di Hoshi ya. Dan ada Teguh, Psycho, dan ada William yang akhirnya juga ikut comeback bersama Bang Sin. Jadi sekarang kita bisa dibilang punya kedalaman squad yang bagus. Tapi walaupun begitu, ada beberapa role yang sekarang bener-bener cuma satu orang doang yang nggak tergantikan. Jungler yaitu RRQ Albert dan R7 sebagai XP laner. Duanya itu tuh bener-bener nggak bisa digantikan dan bener-bener udah fix lagi gitu kasarnya mah. Dan seperti yang kita tahu sendiri, RRQ Hoshi sendiri di season 7 itu tuh terpongkeng. Playoff hari pertama mereka langsung dipulangkan oleh Genflix Aerowolf yang sekarang namanya udah jadi Genflix Rebellion, slotnya diganti. Dan apakah RRQ Hoshi bisa bermain cukup bagus atau bisa menunjukkan kualitasnya setelah ditinggal oleh legend mereka yaitu Lemon? Siapa sih yang nggak tahu Lemon kan? Karena di season 8 ini untuk pertama kalinya Lemon nggak masuk roster tim RRQ. Jadi ini bisa dibilang suatu catatan sejarah juga untuk pertama kalinya. Makanya memang ini bakal jadi suatu hal yang baru dan menarik untuk melihat permainan dari tim RRQ sendiri. Dan menurut gua ya, pendapat gua sih bagus Lemon udah nggak masuk roster gitu. Bukannya gua hate atau apa sama Lemon, tapi itu menurut gua keputusan paling bijak sejauh ini. Dibandingkan Lemon masuk roster tapi nggak dimain-mainin dan itu malah jadi tuntutan dan beban untuk para player yang bisa harusnya lebih fokus gitu. Ujung-ujungnya Lemon cuma main 1-2 match dan langsung pulang, untuk apa gitu. Mendingan Lemon sekalian nggak usah dimasukin dan ya udah biar orang-orang baru dan orang-orang ini aja nih yang fokus gitu. Jadi nggak ada bayang-bayang Lemon lah di belakangnya. Sekali lagi no offense untuk Lemon gitu, tapi Lemon juga menurut gue udah capek dan jenuh sih. Jadi kita juga harus memberikan dia ruang lah ya. Dan untuk RRQ persentase juara, ingat 8 tim yang bermain ini semuanya punya persentase juara tentunya. Tapi kan beda-beda persentase setiap tim dan setiap orang kan beda pasti menilainya. Dan bukan karena gue fans RRQ artinya gue bakal ngasih persentase yang tinggi. Dan secara objektif ya, menurut gue RRQ ini ada pada 60% atau 70%an lah gitu. Ya 70% lah untuk tim RRQ. Karena mau gimana pun mereka tetap punya pemain-pemain berkualitas, apalagi ada beberapa legend yang pulang juga. Mereka juga ada new transfer juga kan, Clay dari Genflix. Dan ya itu tentunya bakal membuat timnya jadi makin kokoh dan makin kuat. Dan seperti yang kita tahu juga, RRQ ini tuh tim yang penuh akan kejutan karena mereka nggak ikut kompetisi NMA kayak pramusimnya itu kan yang dijuarain sama EVOS. Jadi kita masih benar-benar belum tahu nih strategi yang bakal mereka berikan. Jadi itu jadi poin penting juga. Berikutnya ada Rebellion Genflix. Rebellion Genflix sendiri seperti yang kita tahu juga tim baru atau tim anyar yang menggantikan slot dari Aerowolf. Dan playernya itu tuh ada Huba, Birul, Ryuk, Sugar. Sugar ini pemain veteran ya, dulunya tanker, sekarang dia main di posisi jungler sebagai kapiten juga. Terus ada Jelonot. Wow, jujur kelima-lima player ini gue nggak terlalu kenal dan nggak terlalu gimana-gimana. Maksudnya nggak terlalu tahu detail info playernya, jadi gue nggak mau banyak terlalu komen. Yang pasti, tapi ya pasti ya mereka tetap pemain-pemain berkualitas lah. Kalau di rank ya pasti poinnya udah pada tinggi dan mekanik ya udah pasti ada. Tapi kan kita nggak tahu kalau di kompetisi bergengsi seperti ini mereka bakal kayak gimana gitu kan. Apalagi mereka tim baru, experience mereka juga mungkin masih kurang. Tapi kita nggak tahu juga kan. Mereka pasti menyimpan strategi dan gue percaya Rebellion Genflix ini bakal ya memberikan kejutan lah. Kayak pasti bisa gitu menang 1-2 match lawan big team lah menurut gue ya. Dan untuk persentase kemenangan menurut gua 20% untuk Rebellion Genflix. Bukannya underestimate atau gimana ya, tapi menurut gua ini bener-bener kompetisi pertama mereka gitu kan di MPL gitu. Jadi pasti mereka butuh at least 1 season untuk pemanasan terlebih dahulu lah. Ya menurut gua itu ngomong berdasarkan fakta aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu, sekali lagi bisa aja tiba-tiba dia nyolot gitu kan. Kita nggak tahu. Dan berikutnya ada Onyx Esports. Onyx Esports sendiri itu tuh ada 6 player, ada Sun sebagai jungler, ada Boots sebagai XP laner, Drian sebagai mid laner, satu-satunya Hokage yang tersisa. Terus ada Keyboy sebagai roamer atau tanker, terus ada cewek sebagai god laner dan ada Maipan yang camat di season 7 yang kalau nggak salah dia itu tuh mid laner kalau nggak salah ya. Correct me if I wrong aja gitu.
Mereka ditinggalkan Rasi yang ke alter ego seperti yang kita tahu juga, dan dia juga kehilangan Sasha yang udah resmi di tim MSG, ya kan? MSG namanya. MSG itu Malai kan kalau nggak salah. Malai apa Singapura sih MSG? Gue lupa deh. Jadi sekarang mereka ada 6 player ya, dan menurut gue itu bagus sih karena mereka bakal bisa benar-benar lebih memperkuat chemistry gitu. Jadi nggak terlalu ada beban untuk gonta-ganti player yang ujung-ujungnya mah nggak ngehasilin apa-apa. Karena gue tahu sih 5 orang ini tuh mekaniknya udah pada tinggi, kualitasnya udah pada tinggi. Sans kalian tahu sendiri juga, Drian juga kalian tahu sendiri juga kan. Bahkan Keyboy kata Gustian ya, RKT juga salah satu tanker yang punya mekanik tinggi juga gitu. Boost jangan ditanya performance-nya kayak gimana. Cewek walaupun kadang inkonsisten, tapi kalau sekali gendong banget. Di NMA aja savage kan dia. Jadi kita tunggu aja lah aksi Onyx. Walaupun seperti yang kita tahu kan Onyx beberapa season lalu ada aja gitu cara pulangnya gitu. Tapi kita nggak tahu mereka bakal ngasih apa di season kali ini. Wisi aja lah. Dan untuk persentase kemenangan mereka, menurut gua mereka sama RRQ lah, 60-70. Setelah itu ada Geek Farm. Once a geek, always farm. Dan buat Geek Farm mereka itu ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 player juga. Dan beberapa masih sama line up di season sebelumnya, nggak terlalu jauh berbeda, tapi ada beberapa perubahan. Jadi mereka kedatangan 2 player baru, yaitu namanya Dylan sama Salman. Gue lupa nih role-nya apa nih, Dylan sama Salman. Kalau nggak salah kayaknya roamer sama gold laner deh. Renvi atau Ipin sebagai roamer masih ada. Terus ada Adam Freeze yang sempat nicknya jadi Frieza, dan jungler mereka Baby You yang katanya mau pindah tim atau apa rumornya, tapi ternyata masih di Geek Farm. Doi ngeprank ya. Dan ternyata Baby You ini kapten loh. Gua kira Ipin loh, Renvi loh kaptennya, ternyata si Baby You. Dan untuk Geek Farm ya pastinya mereka juga setelah kedatangan coach baru kan si Ruben itu, mereka juga pasti punya kejutan, punya tentunya strategi, dan mungkin dengan 2 player baru yang diangkat dari MDL juga bakal jadi semangat dan motivasi lebih untuk mereka. Kita nggak tahu kan. Tapi honestly untuk Geek Farm menurut gua goals mereka sih harus lolos playoff dulu sih. Buat juara agak susah. Jadi sama seperti Rebellion Gangplank 20% sih. 20% untuk Geek Farm. Walaupun tim lama di MPL, tapi menurut gua untuk juara susah. Tapi untuk goals mereka ke playoff persentasenya sih lebih tinggi lah dibandingkan juara. Kalau juara ya gila ya lu juara. Dan setelah itu ada tim besar lagi, anjir kayak yang sebelumnya bukan tim besar aja. Tapi ini dia juara bertahan kita, EVOS Legend. EVOS Legend sendiri banyak banget, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 player bro. Ada 9 player total. Aduh sorry suara gue serak. Ada 9 player total, banyak banget. Gue sebutin satu-satu. Kapten terlebih dahulu Gustian atau RKT Rek, dan kedatangan player legend, player yang bisa dibilang legenda lah ya. Iwan anak emak dari Ponti akan kembali bermain karena dia bakal menggantikan posisi Luminaire Isan yang sebagai mid laner rehat kan. Jadi Iwan ini bukan bermain sebagai jungler atau gold laner, tapi bermain mid lane ya. Setelah itu ada anti-mage yang kita tahu ya memang nggak bisa digantikan juga sih menurut gua, kayak R7. Ada LJ Clover sebagai gold laner, Verchik sebagai jungler, Van Strong terakhir sih main mid lane ya. Gua nggak tahu Jess bakal ngerubah atau enggak, tapi harusnya enggak lah ya. Panzer, Tony yang diangkat dari MDL, sempat setim juga kan orang Bali sama Albert. Terus ada Rhapsody, Pala ini tuh kalau nggak salah player AOV deh. Jadi memang punya basic Mobile Legends juga. Dan kalau nggak salah ya rumornya si Rhapsody ini tuh menang trial lawan Zoebit atau lawan siapa gitu satu laginya pemain MDL ya. Dan akhirnya dia bisa masuk ke EVOS Legend. Dan EVOS Legend ini kedalaman squadnya gede banget, apalagi di posisi tank ya. Tank mereka ada LJ, ada Panzer, terus ada ini juga RKT Gustian. Ini bakal ngeri banget sih, mengingat mereka juara bertahan di kompetisi NMA juga mereka juara. Jadi EVOS Legend menurut gua nggak bisa terlalu banyak dikomenin sih. Langsung aja ke persentase kemenangan atau juara mereka di season ini, menurut gua ada pada 90% sih. Tapi kan kita nggak tahu kan, new season bisa berubah-ubah lagi. Tapi ini berdasarkan fakta aja lah, dengan kualitas dan player seperti ini gila. Seorang One aja main mid lane gitu, bayangkan gitu. Kalian
ngeri nggak sih ngelihatnya, ngedengernya dia, gue jujur udah merinding anjir. Tapi kita jangan terlalu gimana-gimana dulu, wisi aja lah kedepannya bakal kayak gimana. Dan berikutnya ada Bigetron Alpha. Jadi setelah juara bertahannya, sekarang ada runner up season 7 Bigetron Alpha, sama-sama mewakili Indonesia di MSC. Jadi Bigetron Alpha ini ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 player ya kan. Ada 7 player dengan Kapten Rainbow Devon sebagai mid laner Rainbow, KYE Hengki sebagai roamer, dan Dreams juga sama Hengki roamer. Terus ada Brans yang kita tahu juga udah kelar sanksinya dan kembali ke Alpha. Sebagai jungler ada Ripo, XP laner, Madcut laner, dan pemain baru yang diambil dari Genflix Aerowolf, Tolbotol sebagai jungler yang akan bersaing sama Brans ya di posisi jungler. Awalnya gua kira si Mat itu tuh bakal turun, bukan turun ya, maksudnya bakal dicadangkan. At least Brans sebagai god laner, Botol sebagai jungler. Awalnya gue kira seperti itu, tapi ternyata enggak. Mat tetap main karena Mat ya memang ya stabil juga sih. Untuk Bigetron Alpha mereka sendiri juga bukan juara bertahan, runner up maksudnya, finalis juga. Dan tentunya semakin ditambah oleh beberapa player baru juga, dan pengalaman MSC mereka juga udah lewati. Menurut gue itu bisa membuat chemistry dan experience para pemain BTR ini makin kokoh sih. Seperti yang kita tahu kan, teknik parkir bus, disiplin ala robot mereka. Menurut gua Bigetron Alpha juga tetap punya persentase tinggi untuk juara lah. Kalian tahu kan kalau konspirasi BTR yang naik satu persatu peringkat itu, kita nggak tahu ini bakal terbukti atau enggak. Tapi yang pasti untuk persentase Bigetron Alpha menurut gua ada pada angka 60-70% sih. Karena ya mereka runner up, dan menurut gua itu bisa jadi boosting up juga sih buat mereka. Setelah itu ada Aura Fire sendiri seperti yang kita tahu memang di season kemarin nggak dapat kemenangan sama sekali, 0% win rate di season 7, dan tentunya itu bukan suatu kebanggaan, tapi menurut gue itu bisa jadi pukulan keras untuk mereka untuk bisa jadi lebih baik lah di season ini. Karena sebenarnya Aura Fire itu tuh diisi sama player-player yang ya ada kualitasnya gitu, walaupun mereka sekarang banyak ditinggal ya, Funstrong juga kan ke EVOS. Tapi menurut gua Aura Fire sih berkaca kepada NMA aja ya, mereka jelas ada improve sih. Mereka Aura Fire nih di NMA, mereka bisa ngalahin Brand. Coba bayangin aja, Brand juara M2. Ya memang sih udah lama setelah M2, tapi itu sedikit contoh aja. Kalau Aura ini tuh udah banyak perubahan dan udah ada improve. Jadi ke line up player dulu ya. Facehugger sebagai kapten, ada Variety, Baby Dragon jungler mereka, Lord TZ, ada Godiva sebagai roamer, Kabuki, Lord Hike, dan ada Kiera. Beberapa masih sama sih, beberapa ada mereka kedatangan TZ doang sebenarnya secara teknis. Lebih banyak keluar player sih dibandingkan kedatangan. TZ ini sebenarnya pemain MDL, sempat jadi Lord juga. Dan untuk Aura menurut gua persentase mereka sebagai juara ya, kita nggak tahu sih mereka bakal kayak gimana di regular season, tapi at least menurut gua walaupun mereka win rate 0% di season kemarin, mereka punya 50% lah, 50-50 banget. Karena kalau mereka kuat menurut gue mereka bisa jadi underdog banget sih. Tapi ya sekali lagi kan, ini kan cuma bacotan doang, belum ada yang fix. Dan untuk tim terakhir ada Alter Ego. Alter Ego sendiri seperti yang kita tahu di season 7 tuh ngeri banget kan. Ngeri banget season 7, awal-awal mereka ngegas kayak nggak bisa kalah sama sekali. Tapi yang namanya regular season kan bisa terjadi banyak hal gitu, dan akhirnya mereka konsistennya turun dan akhirnya menurun performance-nya. Dan di NMA mereka sebagai runner up, jadi mereka kalah dibantai EVOS 3-0 di final, tapi itu sudah memperlihatkan sesuatu bahwa mereka udah ada improve dan udah ada chemistry yang ngeri banget lah. Mekanik tinggi, war terus, emang ngeri lah Alter Ego ini. Jadi Alter Ego diisi dengan Udil sebagai mid laner, ayah Udil, ada Nino juga di NMA sih menurut gua ngeri banget sih. Ini orang perkembangannya gila sih. Ahmad yang kita kira bakal pensiun atau bakal rehat, ternyata malah main. Dan katanya Ahmad ini tuh nggak bakal main sebagai gold laner lagi, tapi bakal bermain sebagai mid lane ganti-gantian sama Udil, jadi posisinya gitu. Setelah itu ada Leo Murphy sebagai roamer yang kelihatannya akan beberapa match dicadangkan sama siapa? Sama Rasi yang role-nya sama roamer. Dan ada Opai XP laner, dan ternyata Opai tertera di MPL-nya ini tuh kapten ternyata loh. Dan jungler mereka ya the one and only Chelly Boy nih bos.
Jadi kayaknya Alter Ego sih menurut gue strateginya tuh mid lane mereka tuh bakal ganti-ganti ya. Kayak misalkan Udil itu tuh pasangannya sama Rasi. Nah kalau misalkan keduanya udah mulai ada penurunan, mereka bakal coba Leo Murphy sama Ahmad. Jadi bakal ganti-gantian gitu. Tapi kalau sisanya sih harusnya udah solid ya, nggak mungkin digantikan. Dan untuk Alter Ego menurut gua season 6 mereka nyaris juara, season 7 mereka pulang awal sama Ararki, dan di season 8 melihat dari dan berkaca kepada NMA juga, mereka punya potensi tinggi lah untuk at least ngerusuh dan juara probably. Tapi untuk Alter Ego gue berani ngomong ke angka 70% sih untuk Alter Ego ya. Jadi itu dia, gue udah serak banget, udah 8 tim gue omongin satu persatu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan udah 20 menit juga gue record. Kita bakal lihat lah, maksudnya kan namanya MPL ini kan 8 week kan, 8 minggu. Setelah 8 minggu, libur 2 minggu, setelah itu babak playoff 3 hari. Banyak hal yang bisa terjadi. Semua pernyataan yang gue omongin di sini semuanya bisa aja tiba-tiba berubah. Bisa aja tim yang gue ngomong kayak gini tiba-tiba malah seperti ini. Bisa aja tim yang gue omong kayak gini berbanding terbalik dengan apa yang gue omongin. Semuanya bisa terjadi, everything can happen, dan tentu itu hal yang wajar-wajar aja. Tapi ya udah, kita nikmati aja, kita dukung, kita support tim yang memang kita support tanpa harus menjatuhkan tim lain. Kita enjoy aja MPL kali ini, dan semoga yang terbaik untuk tim-tim kalian masing-masing lah. Jadi itu ya kurang lebihnya untuk Redlock MPL kali ini. So kalian stay safe ya untuk musim-musim kayak gini. Kita wish aja MPL kedepannya bakal kayak gimana, bakal seru atau enggak, bakal banyak match atau kejutan seperti apa. Jadi stay tune aja. Dan oke viewers, kurang lebihnya segitu aja untuk video Redlock kali ini. Goodbye.